Patronum. Kalian tahu kan dengan mantra ini? Ini adalah sebuah mantra yang berguna untuk mengusir para dementor yang datang menyerang. Sedikit mengingatkan bahwasanya dementor adalah makhluk hitam menakutkan penjaga Azkaban yang tak berjiwa dan dengan sangat brutal memangsa dengan menghisap seluruh kebahagiaan orang yang diserangnya. Hingga pada akhirnya akan menjadi gila atau mati mengenaskan. J.K. Rowling dengan sangat dramatis menggambarkan makhluk ini sebagai hal yang dingin, gelap, dan kelam. Seakan-akan dunia yang dirasakan hilang perlahan semua kebahagiaan. Ini adalah analogi seni yang tinggi di mana J.K. Rowling menuangkan apa yang ia rasakan pada saat perjalanan kehidupannya ketika ia berusaha menyelesaikan tulisan demi tulisan Harry Potter hingga sampai ke penerbitan. Perjuangan yang ia lalui sangat menyedihkan. Tidaklah mudah untuk orang yang baru kehilangan dan setelahnya diterpa badai cobaan yang bertubi-tubi datang menyerangnya. J.K. Rowling tetap tegar dan dengan mengingat kenangan kebahagiaan yang paling membahagiakan di kehidupannya, ia berhasil merapalkan lalu mengeluarkan seekor rusa jantan dan berhasil mengalahkan segala kepahitan dan kesuraman yang mencoba memangsanya. Hingga ia berhasil menjadi seperti apa yang kalian saksikan sekarang. Nah geng, penasaran bukan? Di part 2 ini gue cobain untuk lanjutin kisah kehidupannya. 9 bulan setelah kematian ibunya, seperti yang dilakukan anak muda, di tahun 1991, Rowling melakukan perjalanan ke luar negeri pada usia 21, hanya untuk merasakan bagaimana menjalani hidup di luar negeri. Dia memilih Portugal. Sebagai seorang lulusan Universitas Exeter, dia bisa mengajar bahasa Inggris di sana, dan alasan lain karena dia bisa memiliki waktu luang yang fleksibel agar bisa menulis dan menjelajahi negara itu. Di sana juga, J.K. Rowling menulis 3 bab pertama dari novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. Pada suatu ketika, Rowling menjalani hubungan dengan pria bernama Jorge Arantes atau Jorge atau Jorge, I don't know how to pronounce it. Pokoknya dia seorang Portugis berusia 23 tahun yang bekerja dalam dunia jurnalisme. Kedekatan terjadi karena kecintaan mereka pada buku dan dunia tulis-menulis. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1992. Namun sayangnya pernikahan mereka nggak bertahan lama. Suaminya, Jorge Arantes, sempat menjadi pengangguran dan membuat J.K. Rowling harus bekerja hingga kelahiran anak perempuan mereka, Jessica Isabel Rowling Arantes, yang lahir pada tanggal 27 Juli 1993 di Portugal. Masalah keluarganya semakin runyam setelah suaminya sempat melakukan perbuatan kasar terhadapnya dan mengusirnya dari rumah. Lalu di tanggal 17 November 1993, pasangan Arantes Rowling berpisah yang kemudian pada akhirnya resmi bercerai di tahun 1995. Setelah berpisah dengan Jorge Arantes, J.K. Rowling memutuskan kembali ke Inggris dengan membawa Jessica dan koper berisi 3 bab pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ia menetap di Edinburgh di rumah adiknya yakni Diane Rowling. Diane adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan semua masalah berat yang dialaminya dan orang yang dianggap berbaik hati menemani serta membantu Rowling. Sebagai orang tua tunggal atas putrinya, ia masih bersyukur tidak menjadi seorang tunawisma dan juga bersyukur masih bisa pulang ke kampung halamannya di Inggris. Selama periode beratnya tersebut, J.K. Rowling didiagnosis menderita depresi klinis dan membuatnya berniat untuk bunuh diri. Penyakitnya tersebut membantunya menciptakan karakter yang dikenal sebagai Dementor, yaitu makhluk gelap penyerap kebahagiaan manusia. Sosok Dementor ini diperkenalkan dalam Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, novel ketiga dalam serial Harry Potter. Beberapa bulan kemudian, J.K. Rowling memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen kecil di Edinburgh. Menjadi ibu rumah tangga tunggal bagi anaknya yang hampir melarat, dia terpaksa hidup dengan tunjangan negara. J.K. Rowling menerima 70 pound sterling per minggu yang ia habiskan untuk makanan murah dan beberapa pakaian untuk Jessica anaknya. Ia sangat malu dengan situasi yang menyedihkan itu. Untuk meringankan beban pikirannya, Rowling setiap hari selalu pergi berjalan-jalan bersama putrinya. Hal itu juga ia lakukan agar putrinya bisa tidur setelah perjalanannya tersebut. Sambil berjalan-jalan, terkadang ia mampir ke kedai kopi, Nicholson's Cafe, sebuah kedai kopi milik saudara iparnya yang bernama Roger Moore di Elephant House. Di sana, secangkir kopi menemaninya mengerjakan novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. Akhirnya, setelah 5 tahun, di tahun 1995, rampunglah buku pertama novel Harry Potter and the Philosopher's Stone. J.K. Rowling pun sudah memiliki imajinasi tentang bagaimana seluruh seri kisah dari buku imajinasinya tersebut. Setelah menyelesaikan cerita dari bab terakhir novelnya tersebut, Rowling lantas menceritakan cerita Harry Potter kepada adiknya. Mendengar keseluruhan ceritanya, sang adik merasa bahwa novel karyanya itu sangat hebat. Saat melihat ketertarikan dari sang adik akan cerita dari novel karyanya itu, Rowling lantas memiliki ide untuk mempublikasikannya kepada halayak umum. Rowling mulai mencetak beberapa bab dari novelnya, memasukkan ke dalam map, kemudian mengirimkannya kepada beberapa agen literatur sastra. Ia membuat ulang buku novel pertamanya itu sebanyak 15 kali karena
karena kala itu ia tidak memiliki fasilitas yang memadai. Ia tidak memiliki komputer, yang ia punya hanyalah mesin ketik tua. Dan ia juga tidak memiliki uang, bahkan hanya untuk membayar fotokopi ia pun merasa kesulitan. Maka ia terpaksa mengetik ulang naskah yang sama hingga beberapa kali agar bisa diserahkan kepada penerbit. Setelah J.K. Rowling mengirim tulisannya kepada beberapa agen literatur sastra, banyak tanggapan yang membuatnya menjadi patah semangat. Mereka mengatakan bahwa cerita novelnya itu terlalu panjang. Cerita novelnya tidak cocok untuk anak-anak, dan anak-anak tidak akan suka dengan cerita novel tersebut, serta tanggapan lain yang tidak mengenakan. Mendengar hal itu, adiknya, Diane Rowling, memberikan semangat bahwa J.K. Rowling pasti bisa dan jangan pernah menyerah. Ia menyerahkan naskahnya ke beberapa penerbit, dan sebanyak 12 penerbit menolak naskah yang ia buat. Namun, J.K. Rowling dan adiknya tak pantang menyerah. Mereka mengirimkan karya tulisan tersebut kepada Christopher Little. Christopher Little merupakan salah satu agen literatur sastra yang cukup terkenal. Namun ketika Christopher tahu bahwa karya tersebut untuk anak-anak, ia tidak begitu tertarik sehingga ia hanya menyimpannya sebagai arsip. Beruntungnya, salah satu pegawai di tempat itu melihat arsip tersebut dan membaca sepenggal dari cerita novel Harry Potter. Ia merasa tertarik dengan plot atau alur dari ceritanya. Si pegawai memberanikan diri untuk menaruh arsip tersebut di atas meja Christopher Little sekali lagi. Setelah membacanya, Christopher pun mulai tertarik dengan isi cerita novel Harry Potter tersebut. Christopher pun akhirnya memutuskan untuk mempromosikannya. Setelah itu, J.K. Rowling mendapatkan pekerjaan sebagai guru bahasa Prancis. Pada tahun 1997, Rowling menerima bantuan dana sebesar 8.000 pound sterling atau sebesar 12.500 US dollar dari Dewan Kesenian Skotlandia yang membuat dia untuk terus menulis. Pada bulan Juni 1997, perusahaan Bloomsbury menerbitkan Harry Potter and the Philosopher's Stone dengan jumlah cetakan awal sebanyak 1.000 eksemplar dan setengah dari cetakan tersebut didistribusikan ke perpustakaan. Hasil penjualan buku tersebut diperkirakan antara 16.000 pound sterling hingga 25.000 pound sterling atau setara dengan 25.000 US dollar hingga 39.000 US dollar. Setelah buku karya dicetak, tiba harinya di mana J.K. Rowling harus melakukan presentasi kepada para pengunjung toko buku dan membacakan beberapa bagian dari buku karya tersebut. Hanya beberapa orang yang datang untuk mendengarkan penulis yang tidak dikenal itu. Meski begitu, J.K. Rowling merasa dirinya mengalami kemajuan dalam hidupnya. Tak lama setelahnya, akhirnya buku Harry Potter and the Philosopher's Stone itu booming. 5 bulan kemudian, seri pertama buku tersebut mendapatkan penghargaan pertamanya, yaitu penghargaan buku Nestle Smarties. Pada bulan Februari, novel ini memenangkan British Book Award dengan penghargaan sebagai Children's Book of the Year. Pada awal tahun 1998, selama pelelangan yang digelar di Amerika Serikat dalam Scholastic Inc., buku karya J.K. Rowling tersebut memenangkan hak untuk menerbitkan novelnya dan meraih keuntungan 105.000 US dollar. Saat mendengar begitu antusiasnya para pembaca di seluruh dunia, J.K. Rowling merasa tidak percaya. Pada bulan Oktober 1998, Scholastic Inc. mendistribusikan buku Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dengan judul yang berbeda, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Kenapa judulnya diganti? Karena publisher merasa khawatir kalau orang Amerika tidak familiar dengan istilah Philosopher's Stone. Setelah menerima uang dari penjualan Scholastic Inc., hal yang pertama dibeli oleh J.K. Rowling adalah apartemen baru di 19 Hazelbank Terrace di daerah bergengsi Edinburgh dan pindah ke sana bersama putrinya. J.K. Rowling menjadi sorotan kesusastraan internasional. Pada tahun 1999, 3 seri pertama novel Harry Potter mengambil alih 3 tempat teratas dalam daftar New York Times bestseller setelah memperoleh peringkat yang sama di Britania Raya. Kemudian, saat seri keempat, yakni Harry Potter and the Goblet of Fire diterbitkan pada bulan Juli tahun 2000, seri ini menjadi buku paling laris penjualannya dalam sejarah. Menjelang musim panas pada tahun 2000, 3 buku pertama Harry Potter, yakni Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, dan Harry Potter and the Prisoner of Azkaban telah memperoleh keuntungan lebih kurang 480 juta dolar Amerika Serikat dalam masa 3 tahun dengan cetakan 35 juta naskah dalam 35 bahasa. Pada Juli tahun 2000, Harry Potter and the Goblet of Fire dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta naskah. Buku kelimanya, yakni Harry Potter and the Order of the Phoenix, mulai dipasarkan pada tanggal 21 Juli tahun 2003 serentak di seluruh dunia setelah lebih kurang 3 tahun buku keempat diterbitkan. Buku keenam, yakni Harry Potter and the Half-Blood Prince, juga diluncurkan secara resmi pada tanggal 16 Juli tahun 2005. Dan seri ketujuh atau buku terakhir Harry Potter, yakni Harry Potter and the Deathly Hallows, terbit 2 tahun setelahnya, tepat
tepatnya tanggal 21 Juli tahun 2007. Kepopuleran novel Harry Potter karya J.K. Rowling membuat Warner Brothers tertarik. Warner Brothers menaruh perhatian besar pada keinginan dan pemikiran J.K. Rowling saat menyusun kontraknya dan memfilmkan hasil karya tersebut. Namun J.K. Rowling memiliki beberapa ketentuan pokok. Salah satunya adalah film-film tersebut harus dibuat di Inggris dengan para pemain pemeran asal Inggris. J.K. Rowling juga meminta Coca-Cola untuk menyumbangkan dana sebesar 18 juta US dollar pada Badan Amal Amerika Reading Fundamental. Dunia imajinasi telah diciptakan oleh J.K. Rowling untuk syuting film bukunya tersebut. Sekolah ilmu sihir Hogwarts divisualisasikan oleh teknologi, namun nuansa interior dimainkan secara nyata di 6 wilayah berbeda di Inggris. Jika melihat foto-foto biara abad pertengahan di Lakelock yang berada di area Bristol, sangat mudah untuk mengenali interior dari Hogwarts. Hingga pada November 2001, film layar lebar dari novel pertamanya yakni Harry Potter and the Philosopher's Stone resmi dirilis. Pada awal minggu pembukanya di Amerika Serikat telah memecahkan rekor dengan keuntungan sekitar 93,5 juta dolar Amerika Serikat. 20 juta dolar lebih banyak dari pemegang rekor terdahulu yaitu film The Lost World Jurassic Park di tahun 1999. Sequel seri film ini, Harry Potter and the Chambers of Secrets, mulai ditayangkan pada tanggal 15 November tahun 2002. Dan film ketiga, yakni Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ditayangkan pada tanggal 4 Juni tahun 2004. Di penghujung Desember 2001, J.K. Rowling menyudahi masa lajangnya. Ia menikah lagi dengan pria bernama Dr. Neil Murray di Skotlandia. Dari pernikahan keduanya ini, ia dikaruniai 2 orang anak. Anak lelaki pertamanya bernama David Gordon Rowling Murray, dilahirkan pada tanggal 24 Maret tahun 2003 di Royal Infirmary Edinburgh. Dan putri keduanya, yakni Mackenzie Jane Rowling Murray, lahir pada tanggal 23 Januari tahun 2005, tepat setelah J.K. Rowling mengumumkan buku ke-6 seri Harry Potter. Hingga saat ini, pernikahan J.K. Rowling dengan Dr. Neil Murray tetap bertahan dan berjalan bahagia. Perjalanan hidup J.K. Rowling yang penuh cobaan membuat ia menjadi salah satu penulis novel yang paling terkenal di dunia. Selain itu, berkat novel Harry Potter-nya tersebut, ia sukses menjadi salah satu wanita terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sekitar 1 miliar US dollar atau sekitar 14,8 triliun rupiah pada tahun 2018. Kesuksesan seri novel Harry Potter tidak membuat J.K. Rowling besar kepala, karena hingga kini J.K. Rowling telah mendirikan dan mendukung puluhan badan amal dengan kekayaannya. Pada sebuah interview di tahun 2003, J.K. Rowling membeberkan bahwa dalam seminggu, ia menyisihkan 1 hari untuk melakukan kegiatan amal. J.K. Rowling juga merupakan presiden Gingerbread, yakni sebuah kegiatan amal yang mendukung orang tua tunggal. Ia pun menyumbangkan uangnya untuk penelitian dan perawatan multiple sclerosis, yakni penyakit yang diderita oleh mendiang ibunya Anne Rowling. Tak hanya itu, J.K. Rowling juga mendirikan organisasi non-profit bernama Lumos untuk membantu anak-anak yang ditampung di Eropa Timur. Dan seluruh hasil dari penjualan bukunya yang berjudul Tales of Beedle the Bard ia sumbangkan untuk amal. Tentunya perjalanan kisah hidup seorang J.K. Rowling ini dapat memberikan motivasi bernilai jutaan harapan bagi semua orang dalam meraih apa yang mereka impikan untuk menjadi kenyataan. Ya, dreams do come true if you work hard and never give up. Walaupun dalam perjalanan banyak halangan, rintangan, dan cobaan membentang, tak jadi masalah dan janganlah jadi beban pikiran. Lelah itu akan terbayarkan karena kesuksesan itu bukanlah sebuah pemberian, tapi adalah kemenangan yang diperjuangkan. Seperti kata Ginny Weasley, anything's possible if you've got enough nerve. Apapun menjadi mungkin jika kamu memiliki keberanian. J.K. Rowling dengan cinta yang ia punya untuk keluarga dan sastra telah merubah cara pandang dunia akan segala kemungkinan bagi apapun yang kita inginkan. Mantra cinta yang ia rapalkan dengan segala pengorbanan yang ia berikan, memberikan kekuatan yang tak mampu dikalahkan oleh sihir hitam apapun, bahkan Voldemort sekalipun. Last but not least, perlu kalian ingat geng, it matters not what someone is born, but what they grow to be. So, terima kasih sudah menonton, dan naiklah ke atas sapu terbangmu, sampai jumpa di udara.